Selanjutnya adalah makruh bernafas dalam tempat minum. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatanafas fil ina aw yanfukh fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk kemudian selanjutnya dianjurkan duduk ketika minum dan ketika makan dan ketika minum. Muslim meriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innahu naha an yashraba ar-rajul qa'iman." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk seseorang itu minum qa'iman sambil berdiri. Qala Qatadah. Kemudian Qatadah mengatakan, "Faqulna li Anas fal aqul." Qatadah mengatakan, kami mengatakan kepada Anas, bagaimana kalau kita makan sambil berdiri? Qala dzalika asyad. Kemudian dia menjawab, yang demikian itu lebih jelek. Kalau minum juga tak boleh, apalagi makan, itu lebih jelek. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la yashrabanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastasqi. Janganlah seseorang itu minum di antara kalian sambil berdiri. Faman nasiya, barang siapa yang lupa maka makanlah. Riwayat Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Memang ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah minum sambil berdiri, minum dengan air zam-zam dalam sebuah aktivitas. Barangkali hal ini menunjukkan bahwa minum tidak bolehlah makruh sambil berdiri dan juga makan sambil lari. Kadang-kadang kita lihat anak-anak kita ini, begitulah anak-anak kita minum sambil lari, makan sambil lari. Ya Allah, ya seharusnya diingatkan. Kemudian tidak minum dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Emas, perak dan bejana. Rasulullah melarang. Alladzi yashrab fi aniyatil fiddah fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Sesungguhnya alladzi yashrab fi aniyatil fiddah, yang minum di bejana yang dibuat dari perak, fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam, maka sesungguhnya dia memendam fi batnihi, di dalam perutnya, naran min jahannam, api dari neraka jahannam. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Barang siapa yang minum di bejana yang dibuat dari emas, dibuat dari perak, sesungguhnya dia telah merendam dalam perutnya api dari neraka jahannam. Riwayat Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barangkali ada yang memberikan analisis, emas, perak itu kan merupakan logam mulia. Jadi karena logam mulia itu untuk kepentingan peningkatan kualitas ekonomi, bukan hanya untuk yang seperti ini, karena mungkin menunjukkan kekayaan dirinya dari emas ininya dari perak. Gunakan itu logam mulia untuk kepentingan peningkatan kualitas ekonomi. Yang selanjutnya adalah tidak makan dan minum terlalu kenyang. Ma'amala adamihim bi'ahim syarran min batnihi bihasbi ibni Adam luqayman yuqimna sulbahu fa in kana budda fa'ilan
Fathuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafsihi. Rawahu Muslim. Tidaklah anak ada seorang itu memenuhi wi'aan perutnya yang lebih jelek, jadi perut dipenuhi yang lebih jelek. Bihasbi adam nutfatan, cukuplah seseorang itu memakan beberapa suap yukinna sulbahu untuk memperkuat tulang. Fa'inggana la fa'ilan, kalau memang itu harus dilakukan, sudahlah. Fathuluthun li ta'ami, sepertiga untuk makan, untuk makanan perutnya, sepertiga diunti di dalamnya ada diberi makan. Wa thuluthun li syarabi, sepertiga perut untuk minuman. Wa thuluthun li nafsihi, dan sepertiganya lagi untuk bernafas. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Begitulah di antaranya beberapa nasihat Rasulullah SAW agar orang tua atau pendidik memberikan didikan kepada anaknya. Bagaimana seharusnya seyogyanya orang tua atau pendidik mendidik anak-anak cara berminum sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah etika memberi salam. Pertama, memerintahkan mengucapkan salam. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran surat An-Nur ayat 62. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah-rumahmu hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan kamu memberikan salam kepada penduduk atau kepada penghuni rumah itu. Kemudian faida dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Dalam surat An-Nur ayat 62. Tadi surat An-Nur ayat 47. Apabila kamu masuk rumah-rumah, fasallimu, maka berilah salam atas dirimu sendiri, tahiyatan min indillah, satu tahiyah kehormatan dari sisi Allah, mubarakatan yang berkah, thayyibah yang baik. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayul Islam terakhir, ajaran Islam yang mana yang baik? Rasulullah mengatakan tut'im at-ta'am, yaitu kamu memberikan makan. Artinya kamu peduli terhadap masalah sosial. Kemudian selanjutnya adalah memberikan salam ala man arafa wa man lam, kepada orang yang kamu kenal atau orang yang tidak kamu kenal. Kalau memang itu yang muslim, berikan salam. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, tidaklah kamu masuk surga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kamu beriman hatta tahabbu, sehingga kamu saling cinta mencintai. Kemudian Rasulullah mengatakan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepadamu sesuatu yang apabila kamu kerjakan tahabbtum, kamu saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Kemudian Rasulullah mengatakan, afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian, tebarkan perdamaian
Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, mengajarkan cara memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga dijawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini ada beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Apa katanya? Kata Imran bin Al-Husain, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Suatu ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia menyatakan, "Assalamualaikum." Faradda alaihi fajalas. Kemudian orang itu bersalam kepada Rasulullah, "Assalamualaikum." Faradda alaihi. Kemudian dia Rasulullah menjawabnya, fajalas. Lalu dia faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10. Tsumma jaa'a faqala assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian datang orang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan salamnya, assalamualaikum warahmatullahi. Faradda alaihi fajalas. Dia Rasulullah menjawab salamnya, kemudian Rasulullah duduk. Kemudian orang itu kemudian Rasulullah mengatakan asyhadu 20. Tsumma jaa'a faqala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian datang orang lain memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faradda alaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, fajalas. Kemudian orang itu faqal sanatu. Kemudian Rasulullah mengatakan 30. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Dari sesingkatnya assalamualaikum warahmatullahi. Ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lengkap. Karena itu inilah tuntunan Rasulullah memberikan salam. Jadi salam ini Bapak-bapak Ibu, para jamaah Jumat, jamaah salat subuh dan para pendengar, bukan hanya sekedar tabik begitu saja, tapi dirasakan apa makna dan filosofinya. Jadi sesungguhnya salam itu adalah orang yang memberikan salam, berarti orang itu memberikan menyebarkan perdamaian dalam kehidupannya. Yang tadinya ada tersinggung, kalau sudah diberi salam akan cair. Yang kedua, salam itu artinya juga mendoakan antara yang satu dengan orang, antara orang Islam yang satu dengan orang Islam yang lain. Mudah-mudahan kedamaian, sejahtera, rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan kepada kalian. Juga jawabannya, mudah-mudahan kedamaian, keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya juga dilimpahkan kepada kalian. Jadi mempunyai makna doa dan mempunyai makna menebarkan kedamaian dalam kehidupan ini. Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan kepadaku, hadza Jibril yukrik alaihi salam. Ini Jibril menyampaikan salam kepadamu Aisyah. Qalat. Kemudian Aisyah menjawab, wa alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Aisyah menjawab, alaihi salam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah diberi salam oleh malaikat. Begitu juga Khadijah diberi salam oleh malaikat. Begitu salam bukan hanya kita, tetapi malaikat juga memberikan salam kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Ini saja barangkali pada pagi hari ini, dan kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana etika-etika sosial lainnya yang perlu
ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita hidup di dalam tatanan kehidupan yang memang diperintahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah.